Teman, ada satu ayat di Yohanes 6. Sebenarnya lebih dari satu ayat sih, ada sekitar 2 atau 3 gitu. Itu membuat saya kayak mikir gitu loh, kayak tertarik untuk nulis gitu. Dan saya tulis di buku teman, di kertas yang nanti saya binder gitu. Kenapa saya tertarik untuk nulis ini gitu? Karena di sini dikatakan di Yohanes 6 ayat 65, tidak ada seorang pun datang kepada aku kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya. Nah, kata-kata yang membuat saya mikir itu adalah dikaruniakan Bapa kepadanya. Karunia, sebuah pemberian. Nah, di sini saya sempat bertanya-tanya kayak, kalau misalnya itu adalah pemberian, apakah semua orang mendapatkan karunia itu? Apakah semua orang itu dikaruniakan untuk bisa mengenal Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus, untuk percaya pada Tuhan Yesus? Apakah dikaruniakan? Nah, lewat ayat ini teman, itu saya kayak terpikir dengan keinget sama satu firman yang bilang begini, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Matius 22 ayat 14. Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Banyak berarti ya benar-benar banyak itu, nggak sedikit orang yang dipanggil. Dalam tanda kutip hal ini dikaruniakan sama Bapak gitu ya. Banyak yang dipanggil, banyak yang diundang. Nah, kalau misalnya kita telusuri konteks firman ini, itu berbicara tentang seorang raja yang mengundang orang-orang untuk datang ke perjamuan kawin anaknya. Nah, itu dia teman-teman. Banyak yang dipanggil, banyak yang diundang, tapi banyak juga yang nolak. Bahkan semuanya nolak berdasarkan firman itu teman-teman, berdasarkan Matius 22 itu. Semuanya nolak. Alasannya apa? Alasannya ada yang lebih mementingkan pekerjaannya. Mentingin pekerjaan. Mungkin kedengarannya ya nggak ada yang salah gitu ya. Nah, tapi di sini yang salah adalah dia lebih mementingkan pekerjaan daripada panggilan Tuhan. Nah, ini yang mulai salah teman. Lebih mengutamakan pekerjaan, lebih mengutamakan ya kehidupan nyata. Mungkin kedengarannya nggak ada salah, tapi yang salah adalah ketika kita terlalu mengutamakan pekerjaan, mengutamakan keuangan, mengutamakan segalanya di atas Tuhan, di atas panggilan Tuhan, teman. Itu yang salah. Nah, ada juga yang malah mulai kayak memartiri orang-orang yang diutus itu, yang dipakai Allah untuk bersaksi atau menginjil. Nah, memartiri ini nggak selalu tentang membunuh ya teman, membunuh secara fisik. Karena kalau misalnya memartiri dengan cara seperti itu sepertinya udah nggak relevan di dunia modern ini. Karena kalau misalnya kita ngebunuh udah pastilah ya, itu kita kena hukuman penjara seumur hidup lah paling nggak gitu kan. Nah, membunuh ini bisa juga membunuh secara karakter. Betul? Bayangin, berapa banyak orang yang menginjil, banyak orang yang menceritakan tentang Tuhan, tapi kayak orang yang mendengar tentang Injil itu, tentang kesaksian kita gitu mungkin ya, itu mulai kayak itu mah bukan Tuhan, itu mah emang kenyataannya kayak gitu, itu mah emang kayak ya feng shui-nya kayak gitu ya kan. Itu salah satu membunuh karakter teman-teman. Terus apa lagi? Nah, ujung-ujungnya hal yang tadi disebutin itu, yang dianggap benar oleh dunia, justru itu yang mendatangkan murka Allah. Di situ dicatat di dalam Matius 22, teman-teman. Kalian bisa baca. Justru hal itu yang dipandang sebagai sesuatu yang mendatangkan murka Allah, teman-teman. Sesuatu yang dipandang benar oleh dunia. Yang tadi lebih mementingkan pekerjaan daripada panggilan Allah. Panggilan untuk apa? Panggilan untuk mengenal Tuhan dan percaya sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan satu-satunya, Tuhan satu-satunya juru selamat, dimana kita bisa menerima hidup yang kekal. Yes. Nah, hingga akhirnya di situ Allah sendiri yang membuka undangan secara luas. Nah, di sini saya mulai mikir lagi kayak,
Apa ini yang dimaksud sama Tuhan Yesus dikaruniakan Bapa kepadanya, ke semua orang yang dijumpai? Yes, kayak gitu. Ini saya mulai bertanya-tanya lagi, kayak mulai mikir lagi gitu. Apa ini maksud Tuhan Yesus? Allah sendiri yang membuka undangan secara luas. Itu ada di Matius 22 tadi. Nah, terus di sini yang menarik, di ayat 10. Ayat 10 ini kayak mengkonfirmasi, Matius 22 ayat 10 mengkonfirmasi kalau misalnya ya, karunia Bapa itu memang ke semua orang. Saya bacain. Mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, semua orang, semua teman-teman, tanpa terkecuali. Mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik. So yes, karunia Bapa untuk kita bisa punya kesempatan mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepadanya, itu untuk semua orang, teman-teman. Nggak cuma untuk orang-orang khusus doang gitu, atau mungkin orang yang lahir dari keluarga Kristen, atau mungkin orang yang ya kayak gimana gitu. Enggak, tapi ke semua orang, teman-teman. Semua orang. Nah, lanjut lagi. Ya, semua orang dikaruniakan oleh Allah Bapa untuk dapat datang mengenal Yesus dan percaya. Tapi ada tapinya, teman-teman. Ada yang nggak berpakaian pesta. Ditulis di situ Matius 22 ayat 11. Pakaian ini berbicara tentang sikap, karakter, tentang perilaku. Nah, yang berarti dari sini kita bisa mengartikan kalau misalnya banyak banget yang diundang, semua orang bahkan diundang, tapi nggak semua orang menyikapi panggilan itu dengan benar. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah banyak orang yang dipanggil untuk percaya, tapi mereka masih pelihara sifat buruknya. Banyak yang dipanggil untuk percaya, tapi mereka masih memilih untuk tinggal di dalam kebiasaan buruk yang lama, nggak meninggalkan kebiasaan lamanya, seperti itu. Banyak yang dipanggil untuk percaya, tapi hidupnya ya menyukai tinggal di kegelapan menurut Tuhan Yesus, seperti itu. Kenapa? Karena kayak gini contohnya loh. Banyak yang dipanggil untuk percaya, tapi mereka itu kayak banyak yang istilahnya kayak gini deh. Saya ambil contoh, banyak yang pergi ke gereja tapi sifatnya itu kayak mungkin kita memandangnya jadi kayak orang yang dalam tanda kutip ya, itu munafik. Seperti itu, teman. Munafiknya kenapa? Karena kita bisa sampai kayak mungkin terlintas dalam pikiran kita untuk kayak mikir, percuma lu ke gereja tapi sikap lu masih kayak gitu. Nah, itu orang yang seperti itu maksud saya, teman-teman. Nah, gitu. Jadi banyak yang dipanggil untuk percaya, banyak yang diundang untuk percaya sama Tuhan Yesus, untuk melihat, mengenal Tuhan Yesus, tapi hidupnya itu gak sesuai dengan firman, tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, satu catatan terakhir dari saya itu, ini yang perlu kita ingat, teman-teman. Orang yang percaya, orang yang Kristen, yang berarti pengikut Kristus, orang percaya, yang dipanggil untuk percaya, yang pemilih untuk percaya, bukan berarti mereka hidup tanpa dosa, teman. Enggak. Bukan berarti mereka bisa 100% hidupnya bebas dari dosa. No at all, teman-teman. Tapi orang yang dipanggil itu hidupnya seharusnya berusaha untuk hidup benar. Yang berarti apa? Berarti yang namanya berusaha itu dia masih bisa gagal, tapi dia coba lagi. Itu orang yang benar, teman. Jadi di sini sekali lagi saya mau tekankan adalah semua orang dipanggil oleh Bapa, Allah Bapa, untuk mengenal anaknya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita semua dikaruniakan untuk percaya dan diselamatkan. Mari kita percaya sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran. Dan itulah jalan keselamatan di dalam nama Yesus. Kalian diberkati.